Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan membawa kehidupan kita dan mengangkat segala pergumulan, tantangan, dan perjuangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong kita jadi jenderal, panglima kita di medan perang. Kita cuma jadi bawahan aja nih, tinggal jalan aja. Ikutin panglima perangnya. Sehingga ketika menghadapi tantangan dan peperangan dalam hidup, jalanilah dengan sukacita. Bersama-sama kita pujikan PKJ 4, PKJ 4 bait pertama dan yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. PKJ 4 bait pertama dan yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk setiap berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau tadi semalam kami boleh beristirahat, boleh tidur nyenyak, dan kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu tercurah bagi kami, agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu, ajar kami boleh menyimpan dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ulangan 5 ayat 1 sampai 6. Ulangan 5 ayat 1 sampai 6. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan Ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Selama saya kuliah di teologi, ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab sama dosen-dosen saya. Saya selalu tanya, kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia? Terlalu jawabannya nggak ada alasannya. Tapi saya percaya segala sesuatu ada alasannya. Hujan ada alasannya, karena
uap air dibawa dari laut sampai ke atas gunung, kemudian awan bergerak. Kenapa orang bisa panas? Tadi tubuhnya bereaksi terhadap mungkin infeksi, mungkin juga virus. Jadi saya percaya di bawah bumi ini tidak ada yang tanpa alasan. Dan saya percaya bahwa kalau manusia ciptaan Tuhan ada segala sesuatu pakai alasan, Tuhan pun pasti punya alasan. Tapi mungkin masih jadi rahasia bagi kita nggak mengetahui isi hati Allah. Tetapi yang jadi, itu pertanyaan itu muncul karena saya lihat gini. Dari kejadian Adam, Abraham, umat Israel, Allah selalu mencoba berelasi. Selalu mencoba. Allah mencoba hidup bersama dengan manusia di Taman Eden. Allah mencoba hidup mendampingi Abraham setelah bapak-bapak leluhurnya dari Nuh segala macam itu gagal berkali-kali, Menara Babel dan sebagainya. Tapi gagal juga sampai di Musa. Nah ini agak spesial karena dia nggak berrelasi cuma 1-2 orang, tapi kepada satu umat. Bergeser dari personal menjadi komunal, relasi Allah. Nah di tengah-tengah relasi Tuhan dengan manusia-manusia yang unik-unik ini, rasanya susah kalau Tuhan hanya marah-marah aja, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Habis ngelakuin ini dihukum. Akhirnya saya percaya ke-10 perintah Allah adalah cara Tuhan mengasihi umat untuk membangun relasi. Kenapa? Karena Allah suci, manusia berdosa. Udah jelas nggak mungkin sebenarnya berelasi. Udah beda dunia. Yang satu Allah, satu suci. Satu manusia penuh dengan dosa. Satu abadi, satu nggak kekal, bisa mati. Sehingga perlu ada seperangkat aturan untuk menjembatani antara Allah dan manusia ini. Sehingga aturan-aturan ini kadang kita lihatnya kan Tuhan tuh kayak kaku banget ya. Seperti guru matematika kita. Misalnya kalau guru matematika kan galak. Atau seperti nenek kita, emak kita, opung kita. Atau seperti ya pokoknya orang-orang yang galak lah di hidup kita. Siapa orang paling galak di hidup kita? Coba ingat. Nah Tuhan lebih galak dari itu. Tetapi 10 perintah Allah bukan menunjukkan bahwa Allah galak, bukan. Tetapi tadi karena untuk supaya bisa ketemu nih kita di tengah Allah yang suci, yang mau berelasi dengan kita yang remeh, receh ini, sehingga perlu ketemu di tengah-tengah. Tuhan menurunkan standarnya, kita harus naikin standar kita supaya bisa ketemu dan berelasi baik dengan Tuhan. Nah 10 perintah ini adalah supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan baik banget. Sebenarnya kita harusnya nggak layak berelasi sama dia. Kita salah harusnya langsung dihukum, langsung dibasmi. Ibaratnya kayak serangga tuh kita harusnya dibasmi gitu kan. Kalau orang kan kalau ada nyamuk ada apa langsung pengen gimana dong, nggak mau ada nyamuk, kita basmi nyamuk dengan baygon atau kita basmi kecoa dengan baygon. Harusnya manusia diperlakukan seperti itu. Tapi enggak, Tuhan mengasihi kita. Nah, tapi perlu ada tuh konsekuensinya adalah kita harus hidup surut kehendaknya supaya kita punya sedikit saja 0,00 kecil lah sebenarnya kekudusan dari Allah. Baru kita bisa berelasi sama Allah. Sehingga kalau hari ini kita menjalani kehidupan kita, susah jadi orang Kristen. Coba, masih ingatkah 10 perintah Allah apa aja? Dari 1 sampai abad relasi kita sama Tuhan. 5, hormatilah ayahmu ibu, sampai yang ke-10, jangan mengingini milik sesama. Kita ingat-ingat 10 perintah itu bisa nggak kita jalanin hari ini? Kalau kita nggak bisa, kita coba lagi. Jangan, wah susah. Kalau Tuhan udah kasih, berarti Tuhan percaya kita bisa lakukan. Kita coba 1-10. Semoga ya jangan sampai baru 1-2 yang kita lakukan. Jangan dong. Kalau bisa 5 lebih lah udah bisa kita lakukan. Oke, berarti saya nggak mau iri sama sesama. Menghormati saudara, keluarga, orang tua. Saya tidak mau menduakan Tuhan dengan uang. Tetap fokusnya kepada Tuhan. Jangan ada berhala. Menguduskan hari Sabat. Terlibat dalam kegiatan gereja dan ikut kegiatan ibadah. Nah, itu aja kita lakukan. Sudahkah kita coba dan bisa lakukan? Semoga kita bisa jadi orang-orang yang taat pada perintahnya. Tetapi terlebih di balik perintah itu ada satu hal yang indah yang Tuhan ingin katakan, bahwa Tuhan mau berelasi. Maukah kita berelasi dengan Tuhan hari ini? Pasti mau dong. Sehingga mari, bagi kita yang sayang sama Tuhan, sayangilah perintahnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ketika Musa mengingatkan umat untuk mengingat kembali ke-10 perintah Allah. Itu bukan karena Tuhan kaku, bukan karena Tuhan galak, tapi karena justru Tuhan sayang sama kami. Sehingga biarlah Tuhan, kami mau ingat lagi 10 perintah Allah yang pernah kami pelajari. Kalau kami lupa, kami cari lagi di internet supaya kami ingat lagi, atau kami buka dari Keluaran 2021 supaya kami bisa tahu apa yang jadi patokan-patokan hidup kami, agar kami bisa baik, kudus, dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu dan di atas nama Taurat Tuhan. Kami rindu untuk bisa melakukan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.